Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, baik yang ada di Tanah Toraja, baik yang ada di berbagai pulau di Indonesia, atau bahkan yang ada di luar negeri. Selamat berjumpa kembali pada saat ini bersama saya Martinus Esong tentunya. Kembali saudara, saya akan memberitakan firman Tuhan. Beberapa orang tua yang minta dan juga adik-adik menghubungi saya untuk membawakan atau memberikan suatu pencerahan dalam bentuk khotbah, tentunya dari firman Tuhan sehubungan dengan cita-cita. Dan itu yang akan saya sampaikan pada saat ini, dan tentunya saya akan dasarkan semuanya itu berdasarkan firman Tuhan, dengan harapan bahwa zaman sekarang banyak adik-adik yang telah mengikuti ujian dan lain sebagainya, dan diharapkan adik-adik boleh berhasil, boleh sukses, boleh semangat terus, bersuka cita, dan jangan pernah menyerah. Firman Tuhan saudara, saya persiapkan dari Injil Matius pasal 6, ayat 25 sampai 26 dan ayat 34. Injil Matius pasal 6, ayat 25 sampai 26 dan juga ayat 34. Baik Bapak Ibu Saudaraku, segenap kekasih Tuhan, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami tahu, kami percaya, kami mengalami kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata sempurna di setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada kesempatan ini kami kembali bersyukur diberikan waktu untuk sama-sama rindu belajar apa maksud hati Tuhan. Hamba-Mu telah mempersiapkannya ya Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami semua, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini dapat kami mengerti, dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat Tuhan, kalau saudara membuka Alkitab dan memperhatikan di situ, judul perikopnya dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 di situ, hal kekhawatiran. Saya akan bacakan ayat 25, 26 dan ayat 34. Firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian juga firman Allah saudaraku. Sungguh yang disebut berbahagia adalah kita sekalian, yang mana pada kesempatan ini kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan seperti yang saya sampaikan di setiap live, dari setiap ibadah, tidak cukup hanya didengar, ya, tapi dilakukan di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Dari 3 ayat pembacaan kita pada saat ini saudaraku, saya berikan satu tema sesuai dengan yang banyak sahabat-sahabat minta atau request, yaitu cita-cita. Cita-cita. Saya memulainya saudara seperti biasa kebersamaan kita dengan ucapan shalom, shalom dan shalom. Selamat berjumpa saudaraku, sang mane-maneku, sang mane-mane toto, sang mane-mane golla-golla, sang mane golla-golla tosok, dan semuanya sahabat karib, best friend, semuanya. Selamat berjumpa.
Sekiranya saudara terus dalam kondisi yang terus bersyukur dalam hal apapun. Amin. Harus amin. Tentunya saudara punya cita-cita. Amin. Shalom adik-adikku yang mungkin baru lulus atau sudah menunggu pengumuman dan lain sebagainya, yang sedang berjuang baik di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Shalom. Tentunya kalian semua punya cita-cita, alright? Saya pun punya cita-cita. Cita-cita menjadikan kita atau membuat kita menjadi pribadi yang semangat, menjadikan kita sebagai pribadi yang terus berjuang dan lain sebagainya. Cita-cita membuat kita mampu bekerja keras dan masih banyak lagi. Wow, amazing, luar biasa. Rupanya cita-cita ini saudaraku sangat mulia dan sangat baik adanya, dipelihara, dipupuk, direalisasikan, dinampakkan dalam kehidupan ini. Nah, saya juga dulu punya cita-cita jadi bidan. Iya. Di beberapa tempat saya sudah pernah sampaikan ini. Lulus tes akademik, lulus semua ya, sudah lulus. Tes psikologi, tes logika, ya lulus. Tes kesehatan, lulus. Terus, kenapa saya tidak jadi bidan? Saya jatuh. Ada tes terakhir saya jatuh, saudara. Adik-adik saya gugur di situ. Saudara mau tahu tes apa itu? Saya jatuh di tes kecantikan. Iya, intermezzo ya. Nah, tentunya saudara punya cita-cita. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, jadi pendeta, jadi guru agama, jadi suster, jadi bidan, jadi perawat, jadi kontraktor, semuanya banyak ya. Dan apakah itu salah? Tidak. Makanya orang pintar katakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu yang saya ingat. Makanya saya tulis di depan kamar kos saya. Orang pintar katakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Baik. Jadi saya tulis di sana. Cita-citamu boleh setinggi langit, tapi sandalmu cukup sampai di sini. Bahaya kalau mau masuk ke sini baru sandalnya dikasih masuk juga toh. Ya, jadi biarpun cita-citanya tinggi, sandalnya cukup sampai di situ, sampai di depan pintu saja. Itu baik sekali saudaraku. Dan itu yang diharapkan orang tua. Atau adakah di antara orang tua yang punya cita-cita, weh deh Tuhan, mudah-mudahan itu anak aku tuh jadi gembel, jadi pengangguran, jadi perampok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dia tidak punya cita-cita untuk ini dan lain sebagainya. Ya, pasti saudara ya selaku orang tua merindukan anak-anaknya memiliki masa depan yang baik lewat cita-cita tentunya itu yang sedang dikemas sedemikian rupa, yang sedang diperjuangkan, diusahakan dalam bentuk belajar, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Namun faktanya saudaraku, banyak orang yang kemudian mengalami kepahitan, pergumulan, penderitaan karena cita-cita. Yang saya maksudkan apa sih? Banyak orang punya cita-cita, atau semua orang punya cita-cita, tetapi tidak semua orang mampu memperjuangkan cita-citanya itu dari awal sampai akhir. Amin. Ada orang yang kemudian istilah Toraja torotangalalan atau berhenti di tengah jalan. Hanya karena permasalahan-permasalahan kecil atau kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa dicarikan atau diberikan solusi. Lantas kemudian dia berhenti. Faktornya saudaraku sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Khawatir. Kekhawatiran. Mau jadi apa Kak Kasian?
Tidak ada mi mama aku. Mau jadi apa kak? Tidak ada mi papa aku. Saya sudah yatim piatu. Amin. Saya mau sekolah. Tetangga sudah katakan, di mana kau bisa sekolah dan lain sebagainya. Amin. Saya mau sekolah tapi petani tomotongku. Orang, ya itu tomotongku petani kasihan. Orang tua saya petani. Mana saya bisa dan lain sebagainya. Muka saya pas-pasan. Body saya kecil, gemuk dan lain sebagainya. Khawatir, dia khawatir, saudara. Adik-adikku yang menonton pada saat ini dan juga saudara, saya sudah sampaikan di beberapa tempat saya khotbah. Saya katakan begini, jangan menyerah untuk itu. Jangan takut untuk itu. Adapun mereka-mereka yang berusaha menjatuhkan saudara, membuat mental saudara drop, down dan lain sebagainya, jangan. Tepis di dalam nama Yesus, ambil komitmen. Lawan, buktikan dengan prestasi, bukan dengan emosi. Gosip-gosip kak, tunggu kona. Kupasangkan, kupayabatikan, kupasangkan kau jebak. Kau hina-hina kak, nanti ku lapor kau sama mamaku dan lain sebagainya. Kau hina-hina kak, iya tunggu, kupanggilkan kau preman, dia hajar kama. Kita lawan dengan emosi, bukan dengan prestasi. Saudara, saya mau katakan begini. Saya pernah mengalami hal itu. Direndahkan, dihina. Bahkan dalam istilah Toraja, nagarisan na alitak tahu. Mana bisa tamat SMP itu esong. Banyak saudara. Di garisan Padang Bapak Ibu artinya digariskan tanah. Sampai di sini Joko nanti tidak akan lolos mau ke SMP dan lain sebagainya. Saya pernah mengalami. Saya pernah dihina, tapi saya memaafkan mereka. Saya pernah direndahkan, tapi saya mendoakan mereka. Saya buktikan, saya berjuang dengan sungguh-sungguh. Itu juga yang harus adik-adikku lakukan. Segenap saudara yang menonton pada saat ini. Jangan pernah jatuh. Jangan pernah down. Jangan pernah pesimis. Hanya karena gosip-gosip orang-orang yang tidak beres seperti itu. Yang hanya kemudian sok. Hanya dialah yang berkuasa. Hanya dialah yang bisa sekolah dan lain sebagainya. Istilah Toraja, yaman namanya itu tahu. Yamannya sangat kalian tahu. Hanya dia yang menganggap dirinya orang. Kalau ada seperti itu saudara, kalau saudara dengar, hanya saya yang orang, aku mana tahu, hanya saya manusia. Yo, kisah aku manuk. Ya, kalau kamu sama ayam, hanya kamu manusia toh. Kekhawatiran saudaraku, hati-hati, ini bisa menghancurkan masa depan saudara. Dan itulah yang ditegaskan Yesus dalam Matius pasal 6 ini, ayat 25 sampai 26 dan ayat 34 yang telah kita baca bersama-sama. Tentang kekhawatiran. Yesus tidak ingin saudara dan saya yang mengaku pengikut Kristus, pengikut Yesus, hidup terus-menerus dalam bingkai kekhawatiran. Kenapa saudara? Rupanya, kekhawatiran ini punya pengaruh buruk yang sangat besar atau potensinya sangat besar mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak saudara dalam hal memperjuangkan atau merealisasikan cita-cita itu. Saudara dan saya dituntut untuk jangan khawatir. Amin. Karena apa? Allah mengetahui kebutuhan-kebutuhan saudara. Baik dalam hal pendidikan, baik dalam hal ekonomi, atau yang menunjang pendidikan itu. Dan semuanya Tuhan mengetahui. Dan tidak sampai di situ, Tuhan tidak hanya mengetahui, tetapi Allah berjanji untuk menyediakannya. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini, burung-burung dipelihara, bunga-bunga dihiasi dan lain sebagainya. Apalagi saudara dan saya sebagai ciptaan yang paling mulia. Allah akan menyediakan. Singkat saudaraku, saya akan sampaikan begini. Kejarlah cita-cita saudara, perjuangkan. Ambil komitmen, iman yang sungguh. I can do it. Saya bisa
untuk menjadi yang terbaik. Amin. Jangan khawatir. Karena apa, saudara? Di sini saya akan paparkan sedikit apa yang akan terjadi jika saudara punya cita-cita atau merindukan sesuatu yang baik. Istilah Toraja, mulai dari tahu ingin jadi orang, tapi kemudian kekhawatiran itu dikolaborasikan dengan semangat atau perjuangan. Jangan, saudaraku. Khawatir itu harus disingkirkan dengan iman. Karena apa? Ada 3 hal yang akan dinyatakan atau akan nampak dalam diri seseorang jika dia terus-terus khawatir di dalam kehidupannya. Apa saja kah itu? Let's check it out. Kita akan bahas. The first point, yang pertama, kekhawatiran menghancurkan masa depan. Kekhawatiran menghancurkan masa depan. Ada seekor anjing yang sombong. Dia mengaku dirinya atau dia sangat terkenal di hutan sebagai hewan yang sangat cepat larinya, saudara. Di beberapa tempat saya sudah pernah sampaikan ini. Anjing itu mengaku dia yang paling cepat larinya, dan itu membuat dia menjadi pribadi atau menjadi hewan, bukan pribadi, menjadi hewan yang sangat sombong, saudaraku. Ini hanya contoh lah ya, ada umikan diskusi seonono. Ya. Dia katakan saya yang paling cepat dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupannya, dia terus-terus khawatir. Dia terus-terus khawatir. Dia katakan, oh apalagi yang akan saya makan hari ini, aduh. Kalau saya tidak makan ini, saya bisa lemah. Saya tidak lagi, bukan saya lagi yang top di sini. Aduh, saya tidak mau disaingi. Nah, banyak orang seperti ini. Tidak ingin disaingi, menghalalkan segala cara. Suatu hari, suatu saat, ketika dia lapar, dia melihat seekor kelinci. Mungkin seperti itu ya. Kan dia makanan enak. Tunggu. Dia kejar, singkat cerita. Dia kejar. Tapi endingnya, saudaraku, sad ending. Itu hal yang menyedihkan. Karena apa? Anjing itu tidak berhasil menangkap kelinci itu. Dia pun ditertawakan dan lain sebagainya. Teman-temannya mengejek dia. Hei, katanya kamu yang paling cepat. Kamu yang paling jago. Masa kelinci kamu tidak bisa tangkap? Logis tidak, saudara? Tidak mungkin kan? Tidak logis kan? Apa jawab anjing itu? Dia tersadar, saudara. Dia menyadari kesalahannya. Akhirnya dia katakan, hei, anjing-anjing yang lain. Sama-sama anjing, temannya. Kamu harus tahu bahwa kelinci itu berlari untuk hidupnya. Amin. Sedangkan saya hanya berlari untuk perutku. Saya berlari hanya untuk makan malamku. Sedangkan dia berlari untuk hidupnya, untuk masa depannya. Banyak ini terjadi, saudaraku. Ya. Orang merendahkan sesamanya. Kalau saudara adik-adik direndahkan dan lain sebagainya, tidak usah dengarkan itu. Ya. Teruslah maju. Teruslah melangkah. Teruslah berjuang dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Apa mau kupakai sekolah? Mama aku tidak ada mi, papa aku tidak ada mi, yatim piatu mo. Petani tomatangku, orang tua saya petani dan lain sebagainya. Saya mau jadi apa? Saya tidak bisa berkarya, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa lanjut dan lain sebagainya. Aminkan, katakan. Say in your heart. Saya punya Tuhan Yesus Kristus yang kaya, yang akan mencukupkan apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Poin kedua, kekhawatiran akan mempengaruhi cara saudara memperlakukan orang lain secara negatif. Kalau saudara khawatir, itu akan membuat saudara memperlakukan orang lain secara negatif. Wah, bagaimana caranya ini, jangan sampai saya disaingi dan lain sebagainya. Tidak muka saya deh. Pokoknya saya pi.
Saya yang harus ini, saya yang harus stop dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu akhirnya menghancurkan dan membuat saudara menjadi pribadi-pribadi yang taunya hanya memperlakukan orang secara negatif. Dan kalau ini terjadi, saudaraku, percayalah, masa depan atau cita-cita saudara sulit terkabul, bahkan tidak akan terkabul, karena Allah tidak pernah berkompromi dengan yang namanya niat-niat baik. Saudara mau berjuang dengan sungguh, berjuang dengan benar. Jangan khawatir kemudian gunakan segala cara menjatuhkan orang, berpikir buruk terhadap orang dan lain sebagainya. Jangan. Saudara harus kemudian tetap konsisten dalam bingkai usaha atau perjuangan yang baik. Yang terakhir, saudaraku, yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Kekhawatiran mengurangi bahkan menghancurkan kemampuan saudara untuk percaya kepada Allah. Sekali lagi. Kekhawatiran mengurangi bahkan menghancurkan kemampuan saudara untuk percaya kepada Allah. Di suatu hutan ada 3 pohon. Ini pun saya sudah pernah sampaikan di beberapa tempat saya berkhutbah. Tapi ini tidak apa-apa untuk kemudian terus menguatkan saudara. Istilah Toraja kadakena rina tak enak melo ki ditole-tole. Artinya hal yang buruk, yang tidak bagus kalau diulang-ulang. Tetapi kalau hal yang baik tidak apa-apa diulang-ulang saja. Tidak apa-apa diulang-ulang terus. Ya. Di suatu hutan ada 3 pohon yang berdiskusi. Jangan katakan, masa ada pohon berdiskusi? Ya, ini hanya ilustrasi, ini hanya contoh, seperti dalam khutbah saya. Contoh tidak nikan diskusi sana. 3 pohon ini, saudaraku, bercerita atau berdiskusi. Dia katakan begini, hey, ayo kita sharing atau cerita-cerita soal cita-cita. Ya, seperti ini tema kita kan, cita-cita. Pohon yang pertama katakan begini, kamu cita-citamu apa? Pohon yang pertama, dia katakan begini, kalau saya nanti tua dan tiba waktunya penebang kayu datang menebang saya mau dijadikan menjadi kotak perhiasan raja. Kotak perhiasan raja. Mantap sekali, luar biasa. Wih, mantap sekali cita-citamu. Iya dong, kita harus punya cita-cita yang baik. Simpan ya. Pohon pertama mau dijadikan sebagai kotak perhiasan untuk raja. Yang kedua dia katakan begini, oh bagus. Kalau saya mau tongkat juga, punya cita-cita yang luar biasa, yang tinggi. Kalau tiba waktunya penebang kayu menebang saya mau dijadikan kapal pesiar untuk raja. Mantap sekali. Kapal pesiar untuk raja. Wih, bagus, mantap-mantap. Pohon yang ketiga. Kamu pohon ketiga mau jadi apa? Dia katakan begini, kalau saya tua dan penebang kayu datang menebang saya mau dijadikan tiang penyangga istana raja. Wah, kencang, mantap sekali. Dia ingin dijadikan tiang penyangga istana raja. Dan kemudian, saudara, waktu berlalu, tibalah waktunya pohon itu ditebang si penebang kayu. Pohon pertama yang ingin jadi kotak perhiasan raja, ketika ditebang, dia hanya dijadikan sebuah palungan dan diletakkan di dalam sebuah kandang yang penuh dengan kotoran dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, saudaraku? Pohon pertama itu menggerutu, pohon pertama itu mengamuk, marah, kecewa, menyalahkan Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan kurang ajar dan lain sebagainya. Kenapa saya jadikan seperti ini? Pohon yang kedua, yang ingin menjadi kapal pesiar untuk raja, ketika ditebang, dia hanya dibuat atau dijadikan sebuah perahu kecil yang diikat di sebuah pantai. Matahari yang terik menghajar dia, disertai dengan goyangan ombak. Dan itu membuat dia kecewa juga, menangis sedih.
Seperti pohon pertama, dia pun menyalahkan Tuhan, tidak menerima apa yang terjadi atau apa yang telah dia alami saat itu, yaitu dijadikan perahu kecil. Pohon ketiga bagaimana, saudaraku? Ketika pohon itu ditebang oleh penebang kayu tentunya, awalnya dia ingin menjadi tiang penyangga istana raja. Tapi setelah ditebang, dia hanya dijadikan balok-balok dan diletakkan dalam gudang begitu saja. Kucing lewat injak dia, tikus lewat kencingi dia, kecoa lewat main hinggap di situ, bertelur, bau dan lain sebagainya. Hal yang sama pun dilakukan menggerutu, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Ketiga pohon ini merasa dirinya tidak berguna. Dan terkadang juga, hati-hati adik-adikku, saya mau sampaikan ini supaya ketika saudara yang menonton mendengarkan ini, yang punya cita-cita, bila mana nanti belum terkabul atau tidak sesuai dengan ekspektasi, atau tidak sesuai dengan cita-cita saudara, tidak sesuai dengan kerinduan saudara, setidaknya saudara mengambil hikmah dari ketiga pohon ini. Ketiga pohon itu merenungi nasibnya, menyalahkan Tuhan dan merasa tidak berguna. Suatu hari, one day, sepasang manusia datang ke kandang di mana pohon pertama telah dijadikan palungan. Sepasang manusia itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dirinya, dan palungan itu, dan dirinya menjadi tempat pembaringan anak itu. Anak itu dibaringkan di dalam dirinya, dan itu membuat pohon pertama itu atau palu yang telah dijadikan palungan itu kaget. Karena apa? Orang Majus datang menyembah dia dengan membawa persembahannya itu emas, kiminyam dan mur. Para gembala memuji Allah. Para gembala pun sujud kepada anak itu. Dia kaget, wow. Dia heran, wow. Siapa ini? Apa ini? Kenapa bisa tunduk? Orang-orang ini tunduk kepadanya. Siapa anak ini? Luar biasa sekali. Pohon yang kedua yang telah dijadikan perahu dan diikat di sebuah pantai, merasa pun hal yang sama, pun merasakan hal yang sama seperti itu. Merasa tidak berguna dan lain sebagainya. Suatu hari, seorang laki-laki berjalan ke arahnya. Dan laki-laki itu naik ke atas dirinya. Dan dia berkhotbah dari atas dirinya. Karismanya, kuasanya, hikmatnya menghipnotis ribuan orang yang mengikutinya pada saat itu. Perahu itu kaget, pohon kedua itu kaget. Wah, siapa ini? Sampai-sampai ribuan orang tunduk, ribuan orang terhipnotis oleh khotbahnya, oleh ajarannya. Siapa ini? Apa yang terjadi? Pohon yang ketiga yang diletakkan atau dibentuk menjadi balok-balok kayu juga meratapi nasibnya, hidupnya. Suatu hari dirinya diambil dan dijadikan sebuah salib. Pada dirinya disalibkan seorang laki-laki yang tidak berdosa, yang suci, di atas bukit Golgota. Peristiwa alam mengiringi kejadian itu. Dia kaget, dia heran. Wah, siapa ini? Apa yang terjadi? Saudara yang sama dikasih Tuhan, ketiga pohon tadi awalnya merasa tidak berguna dengan cita-citanya yang tidak terwujud. Tapi rupanya sesuatu yang jauh lebih indah, lebih berharga dari yang dari mereka harapkan itu terjadi. Siapakah orang itu, saudara? Dia adalah Yesus Kristus. Mana berharga, perhiasan atau Yesus? Yesus yang adalah Tuhan jauh lebih berharga dari perhiasan itu. Pohon kedua yang ingin jadi kapal pesiar, ketika benar dia menjadi kapal pesiar, maka
Yang naik ke atas dirinya hanyalah orang-orang berdosa. Karena tidak ada manusia yang suci, tapi faktanya Yesus yang naik ke atas dirinya. Tuhan yang naik ke atas dirinya. Yang tidak bercacat, yang tidak punya dosa. Luar biasa bukan? Pohon ketiga yang hanya ingin jadi tiang penyangga istana raja. Seandainya dia terkabul, cita-citanya terkabul, dia hanya akan berdiri situ. Menjadi tiang penyangga dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata lain, dia menjadi tempat atau salib yang akan ditempati Yesus disalibkan. Dan peristiwa alam terjadi mengiringinya dan luar biasa. Saudaraku, adik-adikku yang sama dikasih Tuhan. Dari ketiga pohon ini yang telah saya sampaikan dalam bentuk ilustrasi, itu menguatkan bahwa ternyata Tuhan punya rancangan, punya cita-cita, punya sesuatu yang jauh lebih berharga, lebih baik dari apa yang saudara reka-reka atau apa yang saudara pikirkan. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, adik-adikku yang sama dikasih Tuhan, bila mana saudara memperjuangkan cita-cita, kerjakan dulu, perjuangkan dulu. Apapun hasilnya terus bersyukur. Jangan ukur berkat Tuhan bahwa nanti saya jadi polisi baru Tuhan baik. Ketika saya punya cita-cita jadi polisi dan tidak terkabul, Tuhan kurang ajar, Tuhan tidak baik. Jangan. Tetap syukuri apapun yang terjadi akhirnya. Saya mau tutup saudaraku. Dengan demikian janganlah terlalu khawatir akan hidupmu, akan cita-citamu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kekhawatiran merupakan suatu hal yang akan melumpuhkan segala potensi dan prestasi. Pilih atau jadilah orang yang sungguh-sungguh percaya dan peduli. Karena itulah yang akan menggerakkan saudara, menggerakkanmu untuk berkarya bagi Allah dan dunia ini. Jangan terlalu khawatir, tetapi teruslah berjuang dan mengandalkan Tuhan. Percayalah dan terus dan berharap kepada Yesus. Percayalah dan terus berharap pada Yesus. Dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terus melangkah adik-adikku, semangat. Perjuangkan cita-citamu. Sayangi orang tua adik-adik yang masih ada. Hargai usaha mereka, perjuangan mereka. Belajarlah dengan baik. Supaya adik-adik jadi orang. Supaya saudara jadi orang. Dan saya juga. Kita saling mendoakan. Teruslah melangkah. Dan gantungkanlah seluruh hidupmu. Hidup saudara-saudara. Hanya kepada Yesus. Karena ketika saudara terus berharap. Dan percaya kepadanya. Bersungguh-sungguh kepadanya. Aminkan bahwa. Bersama Yesus. Saudara tidak akan kecewa. Bersama Yesus saudara akan jadi berkat. Ketika saudara setia. Dalam hal kebenaran, dalam hal firman Tuhan, maka saudara akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu mutlak. Saudara pun akan menjadi pribadi yang top. Pribadi nomor 1 dan bukan nomor 2. Saudara akan menjadi pribadi yang punya mental integritas karakter di atas dan bukan di bawah. Saudara yang berjuang dengan sungguh, mengandalkan Tuhan dalam mengejar cita-cita, dalam belajar dan lain sebagainya. Mengandalkan Kristus dalam segala hal, saudara akan menjadi yang terdepan dan bukan terbelakang. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Sekiranya ini boleh menguatkan, memberkati segenap umat-Mu yang telah mendengar. Bahkan kami semua, sehingga dalam kehidupan ini kami tidak terus-menerus khawatir. Karena kami telah dikuatkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Allah sanggup mengubahkan segala sesuatu. Allah sanggup memulihkan keadaan. Allah akan memampukan kami untuk menggapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Ini syukur kami, permohonan kami. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Raih cita-cita saudara, perjuangkan. Setelah saudara raih, jangan jadi orang sombong, tetap rendah hati. Kalaupun saudara belum dapatkan, terus berjuang, terus bersyukur untuk setiap hal. Tuhan Yesus baik. Sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi dalam renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.